Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, mari kita lanjutkan pelajaran setiap hari Senin tafsir Al-Quran yang hari ini masih membicarakan surat yang ke-84, yaitu surah Al-Insyiqaq yang nomor urut turunnya nomor 83. Surat ini tergolong Makkiyah, turunnya di Mekah atau sebelum Rasulullah SAW hijrah. Allah berfirman dalam surat ini yang sudah kita pelajari sampai beberapa ayat di belakang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira. Sampai ayat yang ke-15 ini sudah kita baca ya. Dan terjemahnya seperti yang sudah kita pelajari pada hari-hari yang lalu. Semoga saudara-saudara sudah bisa menirukan apa yang saya ucapkan ini. Idza apabila as-sama'u langit itu insyaqqat telah terbelah wa adzinat li rabbiha dan langit mendengarkan kepada perintah Tuhannya wa huqqat dan dia dibenarkan. Wa idza dan apabila al-ardu bumi itu muddat telah dipanjangkan, telah dihamparkan, wa alqat dan bumi telah melemparkan ma fiha apa saja yang ada di dalamnya, wa takhallat dan sepilah bumi itu
dan kosonglah bumi itu. Wa adzinat li rabbiha, dan bumi mendengarkan kepada perintah Tuhannya. Wa huqqat, dan dia dibenarkan. Setelah Allah mengingatkan manusia bahwa ini semua akan terjadi ya pada waktunya, lalu Allah mengingatkan kepada kita semua. Ya ayyuhal insanu innaka, wahai manusia sesungguhnya kamu kadihun, orang yang sedang berusaha, ila rabbika, kepada Tuhanmu. Engkau sedang berusaha menuju kepada Tuhanmu, alias menuju kematian. Engkau sedang mengusahakan kadahan, sesuatu usaha, sesuatu amalan. Engkau sedang beramal sesuatu amalan. Engkau sedang berbuat sesuatu perbuatan. Famulaki, maka engkau orang yang akan bertemu dengannya. Akan bertemu dengan kadahan ini ya, perbuatannya, atau akan bertemu dengan Allah. Jadi domir ha, domir hi di sini bisa dilarikan kepada Allah, bisa dilarikan kepada kadahan. Ya, itu menurut bahasa dua-duanya benar. Jadi kalau dia dilarikan kepada Allah, berarti semua yang kamu sekarang sedang kerjakan, wahai manusia, yang sedang kamu perbuat, sedang kamu amalkan, sedang kamu usahakan, nanti kamu akan bertemu loh dengan Allah, lalu mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Kalau dilarikan kepada usaha, amalan, maka engkau manusia adalah orang yang sedang beramal dengan sesuatu amalan, maka kamu akan bertemu dengan amalanmu sendiri. Nah, nanti di hari kiamat, kejadian berikutnya adalah seperti disebut dari ayat 7 sampai ayat 15. Fa'amma, maka adapun man, orang yang utia, dia diberi kitabahu, kitabnya, kitab catatan amal perbuatannya, biyaminihi, di tangan kanannya. Fasaufa yuhasabu, maka akan dihisab hisaban yasira, dengan hisab yang mudah. Periksa bukunya, cepat-cepat aja. Salatnya bagaimana? Bagus. Puasanya bagaimana? Bagus. Sedekahnya bagaimana? Bagus. Baca Qur'annya bagaimana? Bagus. Apalagi? Ya. Ketakwaannya bagus. Ini udah bagus semua nih, dah malaikat suruh dia ke surga sana. Itu diperiksa dengan cepat, dengan mudah. Kenapa? Karena nilainya bagus-bagus semua di situ, nggak ada yang merah. Kalau anak sekolah nggak ada yang merahnya. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali pulang kepada keluarganya masruron, dalam keadaan disenangkan. Masruron isim maf'ul, maf'ul ya. Ya, maf'ulun, maf'ulan. Ya, masruron, maf'ulan. Dia akan disenangkan di sana dengan dimasukkan ke dalam surga dan menikmati kesenangan yang ada di surga. Sebaliknya nanti akan ada manusia yang mengalami peristiwa seperti yang disebut pada ayat berikutnya. Wa amma, dan adapun man, orang yang utia, dia diberi kitabahu, kitabnya, kitab catatan amal perbuatannya, wara'a dhahri, dari belakang punggungnya.
Gimana nih? Kasih kok dari belakang. Dari punggungnya lagi. Disodok sama malaikat dari punggungnya nih. Ambil nih bukumu nih. Ya. Ambil rapotmu ini. Fasaufa yad'u subura. Fasaufa yad'u, maka akan dia berseru, ya. Maka dia akan berseru, akan teriak, ya, berkata, berseru. Da'a yad'u, menyeru, berteriak gitu. Subura, celaka. Aduh, celaka aku itu. Setelah dia ngomong aku celaka, wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk neraka sa'ir. Naudzubillahi min dzalik. Kenapa orang ini nanti akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir? Dia masuk neraka sa'ir, kenapa? Kenapa ada orang harus masuk neraka? Ada sebabnya, Pak, Bu. Tidak ada akibat kecuali ada sebabnya. Ada sebab, ada akibat. Ya, makanya kita di sini sekarang di dunia melakukan sebab-sebab yang baik. Nanti akibatnya juga baik. Gitu. Kenapa si orang ini masuk neraka? Allah bilang sebabnya ini. Innahu, sesungguhnya dia karena adalah orang yang fi ahlihi, maksudnya innahu, sesungguhnya dia si orang yang berteriak suburo, ini ya, orang yang utia kita bahu waro adzohri, man, orang yang utia diberi kita bahu kitabnya waro adzohri, dari belakang punggungnya, ya, dia akan berteriak celaka aku, lalu dia masuk neraka. Kan sebabnya adalah innahu, sesungguhnya dia karena adalah dulu waktu di dunia. Karena ini isim, ini fi'il madhi, sudah terjadi ini. Innahu, sesungguhnya dia karena telah ada waktu di dunia, telah menjadi waktu di dunia, fi ahlihi, di dalam keluarganya, di tengah-tengah keluarganya, masruron, orang yang senang, orang yang disenangkan. Sudah diberi kesenangan hidup oleh Allah. Karena diberi kesenangan hidup itulah yang menipu dia. Dikiranya kalau sudah dapat kesenangan hidup, wah sudah selesai. Karena orang hidup cari uang, aku sudah punya uang banyak. Orang hidup cari jabatan, aku sudah punya jabatan tinggi. Dikiranya itu sudah selesai masalah. Tertipu dia. Padahal semua pemberian Allah akan dipertanggungjawabkan. Masya Allah. Mengerikan tuh Pak. Saya juga takut itu. Setiap rupiah yang kita keluarkan dari dompet kita, dari saku kita akan dihitung. Loh, dikasih rezeki kok untuk beli kayak gituan? Astagfirullah. Aduh, ngerti juga itu Pak. Masya Allah. Dia orang yang waktu di dunia di tengah-tengah keluarganya dalam keadaan senang. Hidupnya di dunia senang. Bukan hanya hidup di dunia senang, tapi dia punya keyakinan yang salah. Allah bilang pada ayat 14, innahu, sesungguhnya dia, zonna, dia telah menyangka, alayyahur, bahwa tidak akan dia kembali, bahwa dia tidak akan pulang kembali kepada Allah. Jadi orang yang menyangka, katanya orang kalau sudah mati ya udah selesai, nggak ada apa-apa lagi, nggak ada urusan apa-apa lagi. Ya.
Orang yang punya keyakinan seperti itu keyakinan yang salah, yang keliru itu. Enggak benar itu keyakinan yang seperti itu. Ya, mestinya tidak begitu keyakinannya. Mestinya keyakinannya adalah bahwa kita sekarang ini diciptakan oleh Allah dan disuruh beribadah kepadanya. Nanti kamu akan kembali pulang kepada Allah, lalu mempertanggungjawabkan semua perbuatanmu selama hidupmu. Itu keyakinan yang benar. Karena kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di hadapan Allah, yang Allah itu tidak bisa ditipu, tidak bisa dikibulin, tidak bisa dibohongin, tidak bisa dimakar, ya, ditipu daya. Nah, celakalah orang yang nanti di hadapan Allah ternyata ketahuan bahwa selama dia hidupnya itu tidak benar, tidak betul. Ayat yang ke-14. Ya. Yahur, alayyahur. Layyahur itu maksudnya layarji'a. Dia tidak akan kembali ila rabbihi, kepada Tuhannya. Dan takdziban bil ba'si. Dia mendustakan kepada hari kebangkitan. Orang yang tidak percaya kepada hari kebangkitan, katanya, tidak percaya kepada hari akhirat. Hari akhirat itu hari ramalan masa depan, katanya. Orang yang ngomong begitu itu masuk ke ayat ini nih, Pak. Kalau dia tidak bertobat sampai matinya, masuklah dia ke sini. Bala inna rabbahu, bahkan inna, sesungguhnya, rabbahu, Tuhannya. Ini namanya mudhof ilaih. Ini dari kata robun digabung dengan kata huwa. Robun huwa. Tapi mutasil. Huwanya mutasil, bukan munfasil. Kalau munfasil kan huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Kalau yang mutasil itu hu dia lelaki, huwa huma mereka berdua, him mereka lelaki, hadiah wanita, huma mereka berdua, hunna hinna mereka wanita. Terus apa? Kakakmu lelaki, kuma kalian berdua lelaki, kum kalian lelaki banyak, lelaki lebih banyak. Ki kamu wanita, kuma kalian berdua. Terus? Kunna kalian wanita, iyani aku na kami, iyani aku na kami, iyani aku na kami, iyani aku na kami. Ini domir 25 ini loh, Pak. Jadi ini domir ini harus hafal. Ini domir muttasil yang digabung, disambung. Makanya di sini ada tulisan robbahu, Tuhannya dia. Dia di sini satu orang laki-laki. Kalau Tuhannya mereka berdua, robbahuma. Kalau Tuhannya mereka, robbahum. Kalau Tuhannya dia wanita, robbaha. Kalau Tuhannya dia wanita berdua, robbahuma.
Kalau Tuhannya mereka wanita, robbahunna. Habis robbahunna terus robba ini. Robba ini loh. Nah, robbahu kalau hi ya robbihi. Robbahuma kalau sebagai apa namanya? Marfu kedudukannya robbahuma. Kalau mansub atau majrur robbihima. Robbuhu robbihi. Robbahuma robbihima. Robbahum kalau marfu. Robbihim kalau mansub atau majrur. Robbaha bisa atau robbahuma ini kalau marfu untuk dua orang, robbihima. Robbahunna robbihinna. Robbaka ya, robbukuma robbukum. Robbaki atau robbiki, robbukuma robbikuma. Ya, kemudian robbikunna. Nah, gitu loh Pak. Itu pemakaian dalam kalimat. Inna rabbahu sesungguhnya Tuhannya dia karena adalah waktu di dunia bihi kepada dia si eman itu tadi man utia kita bahu waro'a dhuhri itu tadi basiro dalam keadaan melihat Tuhannya selalu melihat dia. Dia berbuat sesuatu apapun dilihat oleh Tuhannya dan direkam oleh malaikat. Rekamannya malaikat ada catatannya, mungkin ada videonya juga itu. Nanti kita diperlihatkan loh Pak video kita Pak. Apa enggak malu Pak kita? Nanti diperlihatkan di hadapan orang seluruh dunia loh Pak. Ini kelakuannya Sugeng ini lihat nih. Ngeri Pak. Kalau pas yang putar tuh videonya yang asusila, aduh naudzubillah min dzalik. Aduh, ngeri Pak, ngeri, aduh. Nah, kita berharap yang video-video begitu dihapus oleh Allah. Itulah sebabnya Pak, dalam Islam, kalau ada orang berbuat buruk, dia harus segera bertobat, menyesali kepada Allah. Menyesal supaya apa? Supaya videonya itu dihapus oleh Allah. Dan nanti di akhirat tidak ditayangkan lagi. Ya. Kalau ditayangkan malu kita Pak. Oh, orang itu kelihatannya baik, ternyata begitu ya. Astagfirullah, naudzubillah. Mengerikan Pak. Ini tafsirnya, sebagaimana saudara bisa lihat sama-sama, kita lihat sama-sama di sini mulai dari ayat 7 ya. Nah, ayat 9 sudah ya, ayat 10. Wa amma dan adapun man orang yang utia dia diberi kitabahu kitabnya, kitab catatan amal perbuatannya, wara'a dhuhri dari belakang punggungnya. Wa amma dan adapun man orang yang utia dia diberi kitabahu kitabnya wara'a lewat belakang dari belakang dhuhrihi punggungnya. Bagaimana kok bisa menerima pemberian lewat belakang punggungnya? Diterangkan begini. Maksud ayat ini kata Ibnu Katsir, dia akan diberi kitabnya itu bisimalihi di tangan kirinya. Tapi caranya min wara'i dhuhrihi dari belakang punggungnya, lewat belakang punggungnya. Yakni kata Ibnu Katsir penjelasannya tusna yaduhu ila wara'ihi, dilipat tangannya ke arah belakangnya. Wa yu'ta dan diberikan dan akan diberikan kitabahu kitab catatan amal perbuatannya biha di tangan kirinya itu kadalik begitu. Nah, ini tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Al-Baghawi diberikan lewat belakang punggungnya maksudnya fatuhollu maka diborgollah yaduhu tangannya al-yumna yang kanan ila unukihi ke tengkuknya, unuk tengkuk sini,
Wa tuj'alu dan dijadikanlah, dibuatlah oleh Allah yaduhu shimal, tangannya yang kiri, wara'a dhahrihi, dari belakang punggungnya. Fayu'ta, lalu diberikanlah kitabahu, kitab catatan amal perbuatannya, bisimalihi, di tangan kirinya, min wara'i dhahrihi, lewat belakang punggungnya. Jadi di borgol tangannya gini, tangan kanannya diborgol, tangan kirinya dilipat ke belakang gini, suruh nerima gini. Nah, kalau besok sampai lihat manusia digitukan, amit-amit, jangan jabang bayi, jangan sampai. Yang bagus itu diserahkan dari depan oleh malaikat, terus malaikat menyerahkannya di tangan kanan yang dikasih. Tuh ya. Nah, orang yang seperti ini kata Allah, fasaufa yad'u subura, maka akan dia berseru, maka dia akan berseru subura, celakalah aku, rugilah aku, binasalah aku. Ini nih, suburon, kata-kata suburon artinya yaitu, kalau dalam tafsir Ibnu Katsir itu diartikan suburon itu tertulis di situ ya. Di sini mana? Ini khosaro, aduh rugi aku, wahalakan, aduh binasaku, celaka aku. Ya, yad'u subura, kata tafsir Al-Baghawi, yunadi, dia akan berteriak, akan berseru, bil wail, dengan kata-kata aduh celaka aku, wal halak, akan berkata binasa aku. Ya, ini idza, dia akan berbicara begitu ketika qara'a kitabahu, dia telah membaca kitab catatan amalannya. Diserahkan lewat tangan kiri, begitu dia baca, celaka aku ini, rapotku merah semua, enggak naik kelas, enggak naik surga, turun ke neraka. Yaqulu, dia akan berkata, ya wailah, aduhai celakaku. Jangan kasih nama anakmu wailah loh ya. Kalau milah masih boleh ya. Wailah awas. Nah, celaka lah. Ya suburo, aduhai celakaku, gitu. Ayat ini kata Imam Al-Baghawi sama dengan kaqaulihi, sama seperti firman Allah Ta'ala yang maha tinggi dalam surat yang lain. Nanti mereka akan berkata, Da'auhu nalika suburo. Surat Al-Furqan ayat 13. Kita lihat sebentar surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat 13. Ya, kita lihat tafsir yang mudah, yang to the point tafsirnya. Nah, ini dia. Surat Al-Furqan, surat yang ke-25, ayat berapa tadi? 13 ya. 13. Kita lihat ayat 13 ini. Ini ya. Sebelumnya apa? Oh, ini sama dengan surat Al-Mulk ini. Ini orang yang akan menerima kitab catatan amal perbuatannya di tangan kirinya, dari belakangnya. Sudah diperingatkan oleh Allah orang ini dan kita semua juga dengan ayat ini. Ini surat Al-Furqan. Tabarakalladzi insya'a ja'ala laka khairan min dzalik jannatin tajri min tahtihal anhar wa yaj'al laka kusura. Ini untuk orang baik-baik ini Allah bilang begitu. Ya, Allah bilang pada ayat 10, Maha baik Allah yang kalau dia menghendaki, ja'alalaka, dia pasti membikinkan untukmu
khairon yang lebih baik min dzalik daripada itu. Daripada apa? Kita lihat tafsirnya. Tabarakallahu ta'ala nafsahul karimah. Maha barokah Allah, maha banyak kebaikannya Allah ta'ala yang maha tinggi. Allah tabaraka, Allah ta'ala, Allah yang maha tinggi, yubariku. Menyatakan dirinya itu banyak kebaikannya, maha barokah dia. Allah menyebut dirinya maha barokah ya. Allah Ta'ala mengatakan maha barokah nafsahu kepada dirinya, kepada diri Allah sendiri. Al-Karimah yang maha mulia juga. Ya, wa yunazzihuha dan Allah membersihkan dirinya an syirkihim dari pensyirikan mereka, perbuatan syirik mereka. Mereka menyekutukan Tuhan, tapi Allah membersihkan diri dari persekutuan itu tadi. Allah tidak mau dipersekutukan. Wa yaqulu dan Allah berfirman li nabiyhi kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Itu jadi ayat ini firman Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, Tabarakalladzi insya'a, maha baiklah Allah yang jika dia menghendaki, ja'alalaka khairam min dzalik, dia pasti menjadikan untukmu yang lebih baik daripada itu. Allah berfirman kepada nabinya, Isannahu insya'a maksudnya jika dia menghendaki ja'alalaka Allah pasti menjadikan untukmu Muhammad fit dunya di dunia ini khairan yang lebih baik mimma dari apa yang yas'aluna mereka minta. Maksudnya Muhammad sabarlah kamu menjalankan tugasmu menyampaikan wahyu Al-Quran ini kepada semua manusia, sampaikan dan bacakan, sampaikan dan jelaskan, terangkan Al-Quran ini kepada semua manusia, kepada semua orang. Kamu mau diolok-olok lah, mau dibully, mau diboikot, mau dibunuh sekalipun, sabar, jalankan terus tugasmu. Kenapa? Karena Allah akan memberikan kepadamu, jika sudah datang waktunya nanti dia menghendaki, Allah akan memberikan kepadamu di dunia ini saja, fit dunya, itu khairan, kamu akan diberi oleh Allah sesuatu pemberian yang lebih baik, mimma yas'aluna, dari apa yang mereka minta. Mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu Muhammad, orang-orang munafik itu, yang mereka minta di dunia ini kan jabatan, kalau enggak jabatan duit yang banyak, kalau enggak kedudukan yang enak, ya kesempatan yang gampang, kesempatan yang mudah, ya apa namanya itu sarana prasarana. Nah disediakan mereka minta sarana prasarana yang baik, ya itu yang mereka minta. Sedangkan engkau Muhammad tidak pernah minta semua itu. Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan Al-Quran tidak karena ingin jabatan apapun. Tidak karena kepingin duit, tidak karena kepingin popularitas, tidak karena kepingin apa saja dari dunia ini. Makanya Allah akan kasih kepada Nabi Muhammad yang lebih baik daripada apa yang mereka minta. Mereka cuma minta duit banyak, minta jabatan tinggi, minta fasilitas yang enak, yang nyaman, ya, sarana prasarana yang enak, yang nyaman. Sementara surga mereka abaikan. Nah Allah akan memberi kepada Nabi yang lebih baik dari apa yang mereka minta. Apa itu yang lebih baik dari yang mereka minta? Jannatin tajri, kebun surga yang mengalir fi janabatiha, di samping-sampingnya tempat tinggalmu di surga sana, al-anhar, sungai-sungai. Jadi dalam ayat ini surah Al-Furqan Allah menyatakan Allah akan memberi kepadamu, akan menjadikan untukmu khairan yang lebih baik min zalika, daripada itu semua yang diminta manusia. Apa itu yang lebih baik dari semua yang diminta oleh manusia? Jannatin tajri min tahtihal anhar, yaitu surga yang mengalir dari bawah tempat-tempat tinggalnya banyak sungai. Wa yaj'al laka kusura, dan Allah akan membikinkan untukmu wahai Rasul kusura, istana. Jadi istana itu penting disebut dalam Al-Quran itu istana. Kenapa? Karena banyak orang kepingin masuk istana negara itu loh. Pengen bisa masuk tinggal di situ selama 5 tahun apa 10 tahun. Pengen.
Padahal istana negara dengan istananya Allah ini nggak ada apa-apanya, Pak. Istana negara ada hantunya aja. Istananya Allah kesenangan aja adanya. Nih akan diberi istana. Istana di surga, Pak. Kalau dalam tafsir diterangkan apa di sini? Ini kusuro. Dan Allah akan memberi kepada engkau Muhammad kusuron, istana. Lalu diterangkan wa kullu baitin mabniyin bil hijarati tusammihi quraisun kosron. Kusuron dibentuk kata jamak dari kosrun. Kosron. Kalau banyak kusuron. Wa kullu baitin, dan setiap rumah yang mabniyin dibangun bil hijarati dengan batu, tusammihi quraisun, memberi nama kepadanya orang Quraisy kosron. Jadi istana itu kalau menurut orang Quraisy, bahasa orang Quraisy itu rumah yang terbuat dari batu semuanya. Zaman Nabi dulu kalau orang punya rumah batu, rumah beton itu nikmat. Karena kebanyakan orang Arab rumahnya nomaden, tenda. Itu ya. Walakinnahu akan tetapi Allah Ta'ala yang maha tinggi lam yasa, tidak menghendaki zalika yang seperti itu. Allah tidak menghendaki itu Nabi Muhammad hanya dapat rumah seperti rumah di dunia, istana di dunia ini, tidak. Allah enggak menghendaki yang begitu. Li'annahu, karena Allah aroda menghendaki i'ta'aka, akan memberi kepadamu Muhammad ya zalika yang seperti itu, istana seperti itu fid daril akhirati, di negeri akhirat sana. Nah, lalu Allah berfirman, bal kadzabu bis saati wa atadna liman kadzdzaba bis saati sa'ira. Akan tetapi kadzabu, mereka telah mendustakan, wahai Muhammad, orang-orang kafir Quraisy telah mendustakan bis saati, kepada hari kiamat, wa atadna, dan kami telah menyediakan liman, bagi siapa saja yang kadzdzaba bis saati, telah mendustakan kepada hari kiamat, kami telah sediakan sa'iro, neraka sa'ir, api yang menyala-nyala. Nih, yaqulullah ta'ala di Rasulullah SAW. Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulnya SAW, ingkana, ya, kata tafsir ini ya, inna kufara Quraisyin, sesungguhnya orang-orang kafir Quraisy, lam yungkiru, mereka tidak mengingkari, majitahum, apa yang engkau datang kepada mereka, bihi, dengannya, minal haqqi, walam, dan tidak pula yataqawwalu alaika, mereka berkata-kata kepada kamu, illa, kecuali li'annahum, bahwasanya mereka la yu'minuna bil ba'si, mereka tidak percaya kepada hari kebangkitan sesudah mati, wan nusur, dan hari pulangnya manusia kepada Allah, wal hisab, dan hari perhitungan amal. Mereka tidak percaya kepada semua itu. Nah, itu yang dimaksudkan dengan mendustakan kepada hari kebangkitan. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka yata'allaluna bihadhil matalib, mereka itu nanti orang yang akan kelewatan, ya, terlewatkan dengan apa yang mereka cari di dunia ini, liyasrifun nasa anil huda, mereka berusaha memalingkan orang, ya, anil huda, dari petunjuk yang benar, wal haqi, dan dari kebenaran, waqad, dan sungguh a'addallahu ta'ala, Allah Ta'ala telah menyediakan liman, kepada orang yang yukadzibu bisaati, dia mendustakan kepada hari kiamat, wal kiamati, dan mendustakan kepada hari kiamat, wal hasri, dan mendustakan kepada hari pengumpulan manusia, wal hisabi, dan mendustakan kepada hari perhitungan amal, was sawabi, dan mendustakan kepada adanya pahala di hadapan Allah sana. Allah telah menyediakan naron aliman, api yang menyakitkan, syadidatal isti'al, yang amat sangat menyala-nyala, nyalaannya sangat besar, neraka sa'ir itu, ya. Lalu pada ayat yang berikutnya, idza ra'athum mim makanim ba'id, api neraka yang kami sediakan untuk mereka ketika ra'athum, mereka melihat, idza ra'athum, ketika neraka melihat mereka, min makanin ba'idin, dari tempat yang jauh, sami'u, mereka telah mendengarlah pada neraka, taghayyudhan,
teriakan, ya, wa zafiron dan tangisan. Mereka sudah mendengar tangisan dan teriakan. Dari jauh itu sudah dengar suara teriak-teriak, orang teriak-teriak, nangis-nangis. Aduh, sakit, panas. Dari jauh itu sudah kedengaran. Nah, ini ayat yang ke-12. Lalu pada ayat yang ke-13, ini yang dituju oleh para ahli tafsir. Wa idza ulku minha, wa idza dan ketika ulku mereka telah dilemparkan minha kepadanya, kepada neraka, ke neraka, makanan doikon ke suatu tempat yang sempit, mukorronin dalam keadaan diborgol. Karena waktu di dunia ada tentara nyanyi, gara-gara nyanyi aja diborgol. Itu yang borgol bisa diborgol juga oleh Allah itu. Tentara baca surat Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ada orang ngapalkan ayat Quran gitu loh. Jarang loh Pak tentara bisa kayak begitu Pak. Kecuali tentara yang pernah ngaji. Jarang polisi bisa begitu, kecuali polisi yang pernah ngaji. Jarang pegawai negeri bisa begitu, kecuali pegawai negeri yang pernah ngaji. Masa orang ngaji, mengucapkan selamat datang kepada ulama, diborgol Pak. Habib Rizik nggak mau kalah Pak. Udah dengar ceramahnya kan? Udah ya? Ya udah, itu aja nggak usah diulang. Jadi saudara, kita jangan main borgol sama orang. Nanti kita dibalas loh oleh Allah itu, diborgol juga nanti di akhirat. Dan celakanya lagi di sini, kalau sampai menjadi orang yang kayak begini nasibnya, mukorronin mereka akan digandengkan dengan setannya, diborgol bareng sama setannya, terus dilemparkan ke dalam neraka di tempat yang sempit. Da'au mereka akan berseru di sana, hunalika di sana. Ya, mereka pasti berseru hunalika di sana. Suburo, celakalah kami, celakalah aku. Nih. Wa idza ulku, dan ketika mereka dilemparkan fi makanin dayikin minha, di dalam tempat yang sempit dari neraka. Wa aidihim majmu'atun ila a'nakihim, sedangkan tangan-tangan mereka dikumpulkan ke tengkuk-tengkuk mereka. Kedua tangannya dikumpulkan di tengkuknya gini, bil kuyut, dengan belenggu, dengan ikatan, wal aghlal, dan dengan belenggu-belenggu. Nadu hunalika, berserulah mereka di sana, Tolibina, mereka meminta taj'ila halakihim, segera mati saja mereka. Ya Allah, kami minta mati aja ya Allah, udah ya Allah mati aja. Kalau dipikirnya kalau mati itu kan sudah nggak ngerasakan apa-apa gitu loh. Padahal di akhirat tuh nggak ada lagi kematian Pak. Akhirat tuh hidup abadi, nggak ada orang mati. Gak ada orang sakit. Ya, yang sakit yang di neraka itu. Yang di neraka itu matinya pun, dia itu tidak mati walaupun digebukin kayak apa, dibakar seperti apapun sampai gosong, dia tetap masih hidup itu, sehingga merasakan panasnya. Mereka minta mati liyastarihu, supaya mereka bisa minta istirahat. Min haulil adab, dari kengerian adab, dari dahsyatnya adab. Ya enggak bisa. Oh, ini balasanmu kok. Lalu kata Allah apa? Nanti kalau di akhirat ada orang bilang, ya Allah, sudah ya Allah, celaka aku ya Allah, binasa ya Allah, udah aku minta mati aja ya Allah, aku jadi tanah saja ya Allah. Apa kata Allah di sana? La tad'ul yauma suburan wahida wad'u suburan katsira. La tad'u, janganlah engkau menyeru, janganlah engkau berseru, berteriak
al-yauma di hari ini suburon wahidan dengan satu teriakan saja. Wada'u berteriaklah kamu suburon kasiron dengan teriakan celaka yang banyak. Terus kamu ngomong celaka aja terus kamu ngomong itu terus. Nggak akan dikabulkan perintahkanmu. Tuh, Pak. Ini. Utlubuhu miraron. Mintalah kamu untuk mati berkali-kali. Falan tajidu lakum. Maka tidak akan kamu dapati. Kamu tidak akan mendapati untuk dirimu khalason, lepas, bebas mimma antum fihi, dari apa yang kamu berada di dalamnya. Terus dalam hadis dikatakan wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW telah bersabda, awaluman orang yang pertama kali yuksa akan diberi pakaian hullatan minan nar, pakaian dari api neraka, huwa iblis, dia adalah iblis. Jadi yang akan dikasih pakaian api neraka pertama kali itu iblis yang menggoda Adam itu, Pak. Itu. Fayaduha ala hajibihi. Fayaduha, maka Allah atau malaikat Allah yang akan meletakkan pakaian itu di samping kanannya. Wa yashabuha min khalfihi, dan kemudian setelah dikasih pakaian dari api, Allah menyuruh malaikat menyeret iblis min khalfihi dari arah belakangnya. Wa dzurriyyatahu, dan juga keturunan iblis. Iblis dan keturunan iblis namanya ya setan-setan atau iblis-iblis. Ya, mim ba'di, sesudah dia. Jadi setelah tokohnya dimasukkan ke neraka, dikasih pakaian dari api neraka, diseret ke neraka, habis itu keturunannya iblis, anak turunnya iblis. Itu. Wa huwa yunadi, dan dia di sana pun akan berteriak wa suburo, celakalah dia. Wa yaquluna, dan akan berkata juga keturunannya bi suburohum, dengan teriakan celakanya mereka. Fa yuqalu lahum, maka di saat itu akan dikatakan kepada mereka, la tad'ul yauma subura wahidan wa da'u suburon katsira. Jangan kamu teriak di hari ini cuma satu kali aja, berteriaklah kamu berkali-kali situ. Teriak yang banyak, terus saja terus. Tidak akan dikabulkan. Karena kamu sudah dikabulkan, semua keinginanmu waktu di dunia sudah dikabulkan. Pengen jadi orang kaya, kamu udah aku kasih kekayaan banyak. Udah kaya rasa kamu ingin berkuasa kan, udah aku kasih kekuasaan kamu. Nah, puas kamu kan? Nah, sekarang kamu minta selamat, tidak bisa. Oh, di dunia dulu yang kamu turuti, yang kamu ikuti bukan Allah kok. Kamu hidup di buminya Allah. Ini nih, Indonesia, Australia, Amerika, Asia, Afrika, Eropa, itu buminya milik Allah itu. Manusia yang tinggal di sana, di bumi manapun, kalau dia menjalankan aturan Allah, dia akan selamat di akhirat sana. Kalau dia tidak menjalankan aturan Allah, dia akan binasa. Ya, jadi sebetulnya yang benar, yang paling baik itu kalau seluruh bumi Allah ini yang berlaku dimanapun itu aturannya Allah. Apa itu aturannya Allah? Tidak boleh berbohong, tidak boleh ingkar janji, tidak boleh menipu. Ya, menipu, berbohong, berkata bohong, menipu orang. Tidak boleh berbuat jelek, berbuat jahat, mengolok-olok orang, apalagi yang diolok-olok ulama. Tidak boleh. Ya, karena ulama itu warasatul anbiya. Al ulama, kata Nabi, para ulama itu warasatul anbiya. Mereka adalah pewaris para nabi. Kalau yang bukan ulama kan mewarisi duit. Nah, ulama itu mewarisi warisannya nabi. Nah, sudah. Terus berikutnya bunyinya apa? Allah bertanya kepada kita semua. Kul, katakanlah Muhammad, adzalika khair. Apakah itu yang lebih baik? Apakah masuk neraka, kemudian teriak-teriak berkali-kali minta mati, minta dibebaskan dari neraka tapi tidak dikabulkan? Apakah itu yang lebih baik? Ya, apakah begitu itu yang lebih baik?
ataukah jannatul khuldi, surga yang kekal, surga yang kekal abadi. Yang lebih baik neraka atau surga? Allati, yang surga itu. Ini allati kata isim mausul ya, kata sandang, kata tunjuk. Kok kata tunjuk sih? Kata sambung ya, tapi untuk wanita, untuk isim muannas. Apa? Kenapa? Karena di sini yang diganti ini jannatun ini kan isim muannas. Apakah surga yang kekal, allati, dia itu yang lebih baik, yang wu'ida, telah dijanjikan kepada al-muttaquna, orang-orang yang bertakwa. Kanat, adalah surga itu, lahum, untuk mereka yang bertakwa, jazaan, sebagai balasan, wa masiron, dan sebagai tempat kembali. Tuh, tafsirnya juga sama seperti ini. Kul, katakanlah Muhammad, kul ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, liha ulail mukadzibin, kepada mereka yang mendustakan Al-Quran ini. Ahadalladzi wasafnahu dzalika minal halil asqiya, apakah ini yang kami telah terangkan sifatnya, ya, keadaannya, laka kepadamu, min halil asqiya, yaitu keadaan orang-orang yang celaka. Alladzina, yang mereka, yuhsaruna, akan dikumpulkan, ala wujuhihim, dengan wajah-wajah mereka, di bawah kakinya, di atas, diseret ila jahannam, ke dalam neraka jahanam. Apakah itu? Ya, fatatalaqahum, lalu menemuilah kepada mereka, biwajhin abusin, lalu tampaklah pada mereka, biwajhin abusin, wajah yang muram, wataghayyudin wazafirin, dan teriakan dan isak tangis, wayulqauna fi amakina, dan mereka dilemparkan ke tempat-tempat, dayyiqatin, yang sempit, minha, dari neraka, muqarranin, ya, bukan muqranin, muqarranin, dalam keadaan dibelenggu, diikat sama setannya. La yastati'una, mereka tidak akan mampu harokan, bergerak, wala intisara mimma hum fihi, dan mereka tidak akan diberi pertolongan, tidak akan mendapatkan pertolongan, ya, mimma hum fihi, dari keadaan apa yang mereka berada di dalamnya. Adzalika khairun, apa yang seperti itu lebih baik, wahai Muhammad, sampaikan ini kepada manusia. Am, ataukah jannatul khuldil lati mu'idal muttaqun, jannatul khuldi, surga yang kekal, allati, yang wa'adallahu biha, Allah telah menjanjikannya, ibadahu, kepada hamba-hambanya, al-muttaqina, yang bertakwa. Wa'addaha lahum, dan Allah sudah menyediakan surga itu untuk mereka orang-orang yang bertakwa, litakuna lahum, supaya jadilah untuk mereka surga itu jazaan, sebagai balasan, wa masiron, dan tempat kembali, ala, karena, atas apa, alama, terhadap apa, atau karena apa, yang atau rabbahum fid dunya, mereka dulu waktu di dunia telah taat kepada Tuhan mereka. Jadi saudara, kalau kita ini taat sama Allah, udahlah, di akhirat pasti senang. Mungkin di dunia saudara akan tidak senang karena dibully orang, akan dibenci orang, karena ketakwaan, karena ketaatan saudara kepada Allah. Ya, ini Allah sudah bilang kepada kita, Pak, lewat Al-Quran. Bukan hanya itu, lahum fiha ma yasha'un, untuk mereka di dalam surga ada apa saja yang mereka ingini, kholidina, mereka dalam keadaan kekal, ala kana ala rabbika wa'dam mas'ula, karena itu adalah akala rabbika, menjadi tanggungan Tuhanmu, wa'dan, sebagai janji Tuhanmu, mas'ulan, yang akan diminta. Orang bertakwa dijanjikan oleh Allah akan masuk surga. Nanti orang bertakwa akan dimasukkan betul-betul ke dalam surga. Itu, Pak. Ini surat Al-Furqan. Di belakangnya apa? Ini untuk orang kafir. Kita kembali ke surat ini. Ini, Pak.
Nah, lalu Allah bilang di ayat yang ke-12, wa yasla sa'ira, dan mereka akan masuk neraka sa'ir. Ayat ini maknanya kaqaulihi, sama seperti firman Allah dalam surat Al-Waqiah. Idza waqa'atil waqi'ah, ya, dan seterusnya. Nanti ada ayat yang berbunyi wa tasliyatu jahim, dan masuk neraka jahim. Al-Waqiah ayat 94. Nah, nih Al-Waqiah surat yang ke-56 ya, ayat 94. Nih. Ayat 94 nih. Ayat sebelumnya kan berbunyi ini. Wa amma in kana minal mukadzibin adh-dhallin, dan adapun jika adalah orang itu termasuk orang yang mendustakan kepada Islam, kepada Al-Quran, ad-dhalin, termasuk orang yang sesat, ya, fanuzulum min hamim, maka mereka orang yang akan turun ke dalam neraka yang sangat panas airnya. Maka akan turunlah ke dalam api yang sangat panas. Bukan hanya itu, wa tasliyatu jahim, dan mereka adalah orang yang akan masuk ke dalam neraka jahim. Itu sama ayat itu. Juga sama dengan yang tersebut dalam surat Al-Haqqah, surat yang ke-69 ayat 21. Tsummal jahima sallu. Ya, surat Al-Haqqah itu surat yang ke-69. Kita lihat sebentar aja. Satu ayat lagi. Surat yang ke-69 ayat berapa tadi? 31 ya. Surat 69 ayat 31. Nih. Ini ya. Nanti orang-orang yang diberi kekuasaan di dunia dan orang-orang yang sugih-sugih, hati-hati loh kalau sugih tapi enggak beriman, kalau punya jabatan tapi enggak beriman, hati-hati ya. Kenapa? Karena nanti akan mengalami seperti ini ya, ketika ini dari sini nanti awalnya. Nah, karena ini ayat ini panjang, kita sambung besok hari Kamis insya Allah, hari Rabu insya Allah. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.